Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas tentang daftar formasi yang hanya bisa diisi oleh CPNS dan lulusan yang paling banyak dicari. Oke, sebelum lanjut, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga jangan lupa follow IG saya @fandiarya agar teman-teman tidak tinggal informasi terbaru seputar CSN. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, tayangan kali ini tuh berdasarkan banyaknya pertanyaan atau pemberitaan juga ya tentang jumlah PNS yang akan menurun dan dominasi oleh PPPK. Lihat saja ada banyak pemberitaan dan hal ini cukup menarik untuk dibahas. Untuk detailnya tentang pemberitaan ini akan kita bahas pada tayangan selanjutnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kira-kira apakah rekrutmen CPNS itu tidak akan ada lagi? Nah, di sini teman-teman langsung aja kita jawab. Kalau bahasa tidak akan ada, menurut saya ini tidak mungkin ya. Yang paling mungkin adalah jumlah PNS yang akan menurun. Artinya jumlah CPNS rekrutmennya juga pasti akan menurun. Namun tetap ada. Kenapa saya katakan demikian? Nah, di sini berdasarkan data bahwasanya terdapat 187 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 76 tahun 2002 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, dari sini dari hasil browsing saya, yang mana di sini paling nggak ada minimal sebanyak 279 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh CPNS. Jadi ada selisih. Nah, kira-kira apa aja selisihnya nanti kita akan bahas. Namun, ada satu hal lagi yang membuat CPNS harus tetap ada, teman-teman. Di sini, dari Perpres nomor 38 tahun 2020, yang mana di dalamnya terdapat tentang kriteria jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Di antaranya pertama, jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. Yang kedua, jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. Yang ketiga, jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Yang keempat, jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Kelima, bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. Serta yang keenam yaitu bukan jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden harus diisi oleh PNS. Nah, di sini saya coba garis bawahi dulu yang nomor 5 ya teman-teman ya, kita highlight. Yang mana bukan jabatan di bidang rahasia negara hingga hubungan luar negeri. Oleh karena itu, untuk poin 5 ini tentu masih ada formasi yang harus diisi oleh CPNS atau formasi yang hanya bisa diisi oleh CPNS saja. Nah, di sini setidaknya terdapat 92 formasi yang hanya bisa diisi oleh CPNS atau PNS. Yang paling banyak itu rumpun jabatan adalah pengawas kualitas dan keamanan sebanyak 13 jabatan fungsional. Berikutnya diisi oleh akuntan dan anggaran serta manajemen sebanyak 11 masing-masingnya. Berikutnya sebanyak 9 jabatan ada di arsitek, insinyur dan yang berkaitan serta penyidik dan detektif. Berikutnya 8 formasi untuk imigrasi, pajak dan asisten profesional berkaitan. Berikutnya jabatan berkaitan dengan hukum dan peradilan, 5 jabatan ilmu hayat, berikutnya 4 jabatan masing-masingnya asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan penjualan, serta politik dan hubungan luar negeri, hingga sampai yang terakhir yaitu peneliti dan perekayasaan. Dan ini bisa lebih ya, di luar dari yang belum terekap di sini. Kalau kita lihat secara langsung dari rumpun jabatan ini, itu ada formasi-formasi yang latar belakang pendidikannya bisa langsung ditentukan. Buat yang latar belakang pendidikannya itu di bidang keuangan ya, bidang ekonomi, baik akuntansi, manajemen, keuangan itu masih cukup dibutuhkan. Dan juga di sini ada jurusan hukum dan juga di sini untuk teknik, arsitek, ilmu hayat dan politik juga masih sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat lingkupnya di sini, dari 92 formasi ini itu kebanyakan di pusat sebanyak 52 formasi dan untuk pusat dan bisa daerah ada 39, sisanya satu formasi ada di daerah aja. Dan untuk kategorinya paling banyak adalah di keahlian. Berikutnya di keterampilan dan ada hanya 4 yang bisa diisi oleh keterampilan dan keahlian. Keahlian ini maksudnya adalah yang minimal latar belakang pendidikannya itu adalah S1. Keterampilan minimal D3. Oke, next kita akan bahas rincian formasi-formasinya. Namun sebelum itu buat teman-teman semua di sini saya menginformasikan tentang rekomendasi persiapan belajar CSN. Buat teman-teman yang mau persiapan, teman-teman bisa coba Ayo CPNS atau Bisa CPNS untuk persiapan CPNS.
Dan untuk P3K, teman-teman bisa cobain Bisa P3K atau Sahabat CPNS. Kalau bingung di sini, buat teman-teman yang ingin belajar mandiri, teman-teman saya sarankan cobain dari Bisa Group, yaitu Bisa CPNS dan Bisa PPPK. Harganya hanya 10 ribuan hingga 100 ribuan aja. Namun, jika teman-teman ingin ada bimbelnya atau ada mentornya dan juga punya uang lebih sekitar 200 ribuan ke atas, teman-teman saya rekomendasiin buat cobain Ayo CPNS untuk CPNS-nya dan Sahabat CPNS untuk paket P3K-nya. Untuk mendaftar, teman-teman bisa langsung aja ketik link yang ada di sini atau ada juga di deskripsi video ini. Oke, teman-teman, selamat mencoba. Baiklah, kita lanjut lagi sekarang tentang daftar jabatan fungsional yang hanya dapat diisi oleh CPNS. Di sini saya urutkan berdasarkan rumpun jabatan. Jadi buat teman-teman semua bisa lebih mudah melihat kira-kira formasi apa saja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan teman-teman. Di sini jaksa dari PAN-RB sendiri itu rumpunnya nggak ada, sehingga di sini ditulis tanda strip ya teman-teman. Berikutnya untuk rumpun akuntan dan anggaran itu mulai dari analis anggaran hingga peranata keuangan APBN. Ini cukup banyak untuk formasi yang bisa diisi. Berikutnya untuk rumpun jabatan arsitek, insinyur dan yang berkaitan, di sini mulai dari penata kelola bangunan, gedung dan kawasan pemukiman hingga yang berikutnya sampai dengan pengelola sumber daya air. Di sini, untuk lebih dalam memahami tentang jabatan fungsionalnya, teman-teman bisa langsung cek di dasar hukum PAN-RB-nya. Jadi, setiap jabatan fungsional itu pasti ada PAN-RB-nya masing-masing. Oke, teman-teman. Berikutnya, rumpun jabatan asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan. Di sini mulai dari asisten penilai pajak hingga penilai pemerintah. Berikutnya, tentang hak cipta, paten dan merek, mulai dari kataloger hingga analis kekayaan intelektual. Berikutnya, untuk rumpun jabatan hukum dan peradilan, di sini mulai dari analis hukum hingga peranata peradilan. Berikutnya, ilmu hayat di sini mulai dari kurator koleksi hayati hingga pengawas kelautan. Berikutnya, untuk ilmu sosial dan yang berkaitan itu adalah analis legislatif. Berikutnya lagi, untuk rumpun jabatan imigrasi, pajak, dan asisten profesional yang berkaitan itu mulai dari analis keimigrasian hingga penyuluh pajak. Berikutnya, untuk rumpun kekomputeran di sini ada analis data ilmiah. Berikutnya lagi, untuk rumpun jabatan manajemen di sini juga cukup banyak, mulai dari analis intelijen, analis pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, hingga penata perizinan. Berikutnya, untuk rumpun matematika, statistika, dan yang berkaitan itu ada asisten statistisi. Berikutnya, untuk rumpun jabatan operator alat optik dan elektronik, di sini ada operator transmisi sandi. Untuk pendidikan lainnya, di sini ada penilik dan widya basa. Jadi selebihnya untuk pendidikan itu atau kita bilang guru itu dapat diisi oleh P3K. Kita lanjut berikutnya untuk rumpun jabatan penelitian dan perkayasaan di sini ada formasi pengembang sistem intelijen. Dan di sini ada rumpun jabatan yang cukup banyak juga pengawas kualitas dan keamanan. Ini bisa diisi oleh analis standarisasi hingga metrolog. Berikutnya untuk penyidik dan detektif yang juga cukup banyak, ini bisa diisi oleh agen intelijen, analis transaksi keuangan, hingga peranata pemberantasan tindak korupsi. Berikutnya untuk rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri, di sini bisa diisi oleh diplomat hingga peranata informasi diplomatik. Nah, ini tadi 92 formasi yang hanya bisa diisi oleh CPNS hingga saat ini, yaitu berdasarkan peraturan Kemenpan RB nomor 76 tahun 2022 tentang formasi yang bisa diisi oleh P3K. Namun teman-teman, apabila tahun depan atau berikutnya ada revisi tentang PAN-RB ini, bisa saja formasi-formasi yang bisa diisi oleh CPNS ini bisa juga diisi oleh P3K. Jadi ini saya kunci berdasarkan penyesuaian dari Kemenpan RB nomor 76 tahun 2022. Oke, selanjutnya di sini, selain jabatan fungsional, CPNS juga bisa diisi oleh jabatan pelaksana. Di sini sesuai dengan PAN-RB nomor 41 tahun 2018, yang mana di sini ada banyak nomenklatur jabatan pelaksana yang bisa diisi oleh PNS, teman-teman. Namun, untuk jabatan pelaksana ini ke depan lambat laun akan semakin dikikis, akan semakin dihilangkan. Di sini dari info yang saya dapatkan yaitu kelak posisi pejabat pelaksana yang mana di sini 38% dari total ASN akan berkurang secara signifikan. Dalam 5 tahun yang akan mendatang, ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak. Mungkin sekitar 600.000 dari 1,6 juta pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling, reskilling, melakukan pekerjaan yang lain yang lebih value added atau by nature. Ini kata Alex Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur di Kemenpan RB.
Oke, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semua berharap pastinya tahun depan akan ada penerimaan CPNS. Oke teman-teman, kalau gitu saya Fandi AP, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.